kemudian selanjutnya ada perancangan yang cara yang kedua, ya, perancangan cara yang kedua yang berasumsi bahwa pusat resultan beban berhimpit dengan pusat fondasi. Oke ya, ini sama ya. Notasi-notasinya karena soalnya saya bikin sama, cara desainnya pun semoga ada kaitannya ya. Ini ada P1, P2, jarak ke tepinya adalah A1. Ya, kemudian jarak antar kolomnya adalah R. Oke ya, jarak antar kolomnya adalah R. Kemudian pasti Anda sudah tahu berapa nilai R, yaitu P1 ditambah dengan P2 ya. Kemudian di mana letaknya? Pasti tahu. Terhadap pusat P1 berapa, terhadap tepi pondasinya berapa. Jadi kalau terhadap pusat P1 adalah R1, terhadap pusat P2 adalah R2. Jadi hati-hati ya. Kemudian, nah di sini karena tadi asumsinya adalah pusat resultan beban ini adalah berhimpit dengan pusat pondasi, berarti artinya center of gravity atau titik O-nya juga berada di sini, ya, berada sama-sama di sini dengan luas yang bisa dihitung dari R dibagi dengan Q neto. Ya, jadi luas di sini berarti sama ya, titik pusat pondasinya juga di sini sama dengan posisi dari R-nya. Ya, dimana A di sini sudah bisa ditentukan dari R dibagi dengan Q neto. Itu yang penting. Ya, kemudian setelah itu ya kita harus mengasumsikan berapa nilai A1 dan nilai A2 sehingga kalau digabungkan ya, nanti luasannya juga A, kemudian titik pusat gabungan luasannya juga di O. Ya, jadi kita harus mengasumsikan A1 dan A2. Ya, A1 dan A2. Di sini A2 adalah merupakan B2 kali B2 karena bentuknya bujur sangkar, sementara A1 adalah B1 kalikan dengan L1. Oke. Nah, sekarang di sini nampak juga ada dua variabel yang belum diketahui, yaitu A1 dan A2. Oke. A1 dan A2. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa harus ada kestabilan gaya arah sumbu vertikal. Di sini sudah jelas pasti ya, karena A merupakan A1 ditambah dengan A2. Sudah stabil. Nah, sekarang kita pakai yang kedua adalah stabilitas momen. Oke ya. Jadi seolah-olah seperti tadi sebetulnya semua untuk menghitung titik pusat dengan rumus stabilitas momen. Ya, hanya saja untuk yang luas berat volume dengan tebalnya kita buang sehingga tinggal luasan. Sudah dijelaskan pada pertemuan yang ke-9 dulu. Oke ya, ini. Nah, kemudian di sini berarti kita harus mencari titik acuan untuk menghitung momen sama dengan 0. Jadi boleh terhadap ini, boleh terhadap ini, terhadap ini, terhadap ini, terhadap ini. Seperti yang tadi di cara pertama, supaya kita bisa mengeliminir atau menghilangkan salah satu variabel, kita harus mencari yang jaraknya juga 0. Oke ya. Jadi bisa sigma momen terhadap pusat luasan yang pertama di sini, bisa juga terhadap pusat luasan yang kedua di sini. Oke ya. Karena di sini yang belum diketahui adalah A1 dan A2, biasanya dipilih adalah sigma momen terhadap luasan yang berbentuk bujur sangkar. Ya, jadi dicari sigma momen terhadap pusat luasan yang berbentuk bujur sangkar. Ya, sehingga di sini A1 ya, A1 di sini kalikan jarak antara pusat dari A1 terhadap A2 di sini berarti adalah R ya, ditambah dengan A1 dikurangi dengan L1 per 2. Oke ya. Ya, berarti kita harus menentukan L1 dulu sini. Ya.
Sementara di sini berarti kita akan tahu kalau sudah menentukan L1 ya, kita sudah tahu jarak antara A1 ke A2. Sementara jarak antara A terhadap A2 adalah R2. Ya. Jarak dari sini ke sini kan R2, sudah diketahui pada saat kita mencari XR. Ya. Jadi A1 kali dengan jarak dari sini ke sini ditambah dengan A2 kalikan jaraknya 0, berarti kita tidak perlu mencari A2, akan sama dengan A dikalikan dengan R2. Jarak dari sini ke sini biasanya disebut dengan S ya, disamakan dengan cara yang pertama. Oke. Jadi dari sini ke sini ya pasti adalah setengah dari L1. Dengan kita menetapkan atau mengasumsikan nilai L1 akan didapatkan nilai S, yaitu jarak antara A1 dengan A2. Oke ya, sini S adalah A1 ditambah dengan R dikurangi dengan L1 per 2. Oke, jarak dari sini adalah R2. Ya. Jadi dari sini ke sini adalah merupakan jarak R2. Oke. Kemudian akan menjadi keseimbangan momen bahwa A kalikan dengan X ini akan sama dengan A1 X1 plus A2 X2, di mana X1 adalah merupakan S, X2 adalah merupakan 0 ya. Oke ya, X2 karena jarak A2 ke X2 adalah 0. Jadi ini adalah 0, berarti A kalikan R2 akan sama dengan A1 kalikan S. Ya. Jadi A kali R2 akan sama dengan A1 kali S. Nilai di sini adalah 0. Ya. Kemudian kita bisa menentukan nilai A2 karena tadi harus ada keseimbangan gaya arah sumbu Y. Kalau A1 sudah diketahui, A2 sudah diketahui dari rumus R dibagi dengan Q itu, maka A2 supaya seimbang adalah merupakan A dikurangi dengan A1. Ya, jadi A2 adalah A dikurangi dengan A1. Ya, itu adalah cara yang kedua, sehingga di sini A1 adalah A kurangi A2, sehingga A2 adalah A dikurangi dengan A1. Kemudian setelah dapat nilai A1 ya pasti kita akan mendapatkan nilai B1 karena A1 adalah L1 kali dengan B1. Sementara kita mendapatkan nilai A2, berarti A2 adalah merupakan B2 kali B2, sehingga B2 adalah akar pangkat 2 dari A2. Kemudian setelah itu kita harus kontrol. Kalau aman dan efektif, selesai. Kalau tidak aman, berarti kita mengulang perancangan ke depan. Jadi stepnya dimulai lagi dengan menentukan nilai L1. Untuk cara yang pertama, stepnya diulang lagi dengan menentukan nilai E. Seperti itu loopnya. Ya, ini adalah cara yang kedua. Ya, kita coba kasus yang sama tapi dengan cara yang kedua. Ya, ini gambarnya saya saja. Sebagai pengingat bahwasanya A ini ya, yang A di sini adalah merupakan hasil dari R dibagi dengan Q itu ya. A ini itu seolah-olah menggantikan A1 dan A2. Apa artinya menggantikan? Artinya A di sini menggantikan adalah jika A1 ditambah dengan A2 akan menghasilkan nilai A. Kemudian titik pusat gabungan luasan A1 dan A2 itu berhimpit dengan pusat luasan A. Ya. Oke ya. Nah, A ini pusatnya diletakkan berhimpit dengan XR. Oke ya. Jadi peletakan A ini tidak sembarangan karena titik pusat A itu harus berhimpit dengan pusat resultan beban. Kemudian A di sini itu harus kita rubah menjadi bentuk
cantilever footing A1 dan A2. Jadi A1 dan A2 inilah desain dari cantilever footing kita. Oke ya, jadi seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Jadi artinya untuk kita bisa menentukan A1 dan A2 ya, berarti kita harus pakai stabilitas momen, di mana dalam hal ini kita pakai seperti mencari pusat luasan dari gabungan luas ya, atau pusat luasan gabungan ya. Misalkan di sini sebagai acuannya adalah garis putus-putus berwarna hitam. Artinya kalau A1 dan A2 menggantikan A di sini ya, artinya pusat dari gabungan A1 dan A2 ya berhimpit dengan pusat dari A di sini. Oke. Sehingga dari sini ke sini ya, jadi pusat A1 jaraknya terhadap tepi kiri adalah X1, pusat A2 terhadap kiri adalah X2, kemudian pusat dari A terhadap kiri adalah X. Oke ya, sini X. Oke, sehingga di sini A1 kali X ya, jadi A kali X ya, A kali X akan sama dengan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2. Oke. Seperti penjelasan pada cara sebelumnya, supaya kita bisa mendapatkan nilai A1 dan A2 ya, berarti kita harus mengeliminasi salah satu variabel yang belum diketahui ya. Jadi kita harus merubah acuannya terhadap salah satu pusat. Oke ya, merubah acuannya terhadap salah satu pusat, sehingga A1 ataupun A2 itu dikalikan dengan 0 akan menjadi 0 ya. Nah saya mengacunya ke A2 nya, karena supaya jarak dari sini ke sini sudah ketemu R2 di sini. Jadi sama seperti yang tadi. Oke ya. Jadi di sini A nya sudah didapatkan dari rumus ini. Oke ya. Berarti saya harus menentukan atau mengasumsikan L1. Ya. Kalau L1 sudah ketemu, berarti jarak dari sini ke sini adalah S yang sama dengan R ditambah dengan A1 dikurangi dengan L1 per 2. Sementara jarak dari A ke pusat A2 adalah R2 ya. Jadi ini A kalikan dengan R2 ya. Jadi acuannya dari X saya rubah menjadi terhadap pusat dari footing yang kedua. Jadi A1 kali S, jarak A1 kali S, kemudian A2 kali 0 ya, sehingga A kali R2 sama dengan A1 kali S. A nya sudah diketahui dari rumus ini, R2 sudah dicari dari penentuan nilai R ya. A1 kita tidak tahu, S kita tahu dengan menentukan atau menetapkan nilai dari L1 ya. Dapatkan. Kita lihat contohnya. Ini contohnya sama ya. Jadi akan saya coba skip. R nya sekian, Q-all netonya sekian ya. Jadi Q-all neto sekarang saya coba di kontrol dengan Q-all neto yang sebelumnya adalah Q-all ya. Jadi Q-all netonya adalah 145,6. Oke. Berarti A harus lebih dari 13,05. Tadi yang cara pertama sudah jelas, 13,23 lebih besar dari 13,05. Oke ya, R2 nya sudah carinya sama, R1 nya juga sama. Karena saya butuhnya hanya R2 yang akan jadi hitungan, jadi saya tidak menghitung R1 ya. Kemudian saya langsung tetapkan, saya asumsikan nilai dari L1 adalah 2,7, sehingga didapatkan nilai S ya. Tadi S adalah 6 ditambah dengan 0,4 bagi 2
dikurangi 27,2, dapatkan 4,85. Oke. Kemudian dari nilai tadi, persamaan menghitung pusat luasan gabungan, didapatkan A1 adalah 5,977. Kemudian A2 ya tinggal A dikurangi dengan A1, dapatkan 7,0. Kemudian dari hitungan ini dapatkan B1 sekian, dapatkan B2 sekian. Ya, nampak di sini ya. Pada cara yang pertama didapatkan nilai B1 adalah 2,203. Di sini adalah 2,21. Oke ya. Kemudian untuk mendapatkan B2, walaupun saya asumsikan nilai L-nya sama-sama 2,7. Ya, L1-nya. Kemudian B2 adalah 2,695. Kemudian untuk tidak mengulang kesalahan sebelumnya, saya bulatkan semuanya ke atas. Yang L1 tetap, B1 saya bulatkan ke atas 2,25, B2 saya bulatkan ke atas juga 2,7. Ya. Jadi ini syarat yang pertama, ternyata A pasang 13,23 masih lebih besar daripada 13,05. Syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat kedua adalah kontrol terhadap daya dukung. Ya. Sama, kita harus mencari pusat luasan gabungan, momen inersia, kemudian dikontrol tegangan mak. Saya kontrol tegangannya pakai Ki-Olneto. Oke, sehingga saya tidak memasukkan nilai 14,4. Ya, di sini. Jadi tidak ada plus Ki-nya. Ternyata ketemunya adalah 146,577. Ya, masih lebih besar daripada 145,60. Ya, karena di sini saya masih memasukkan nilai B1 adalah 2,2. Ya. Ternyata pada saat dikontrol pun tetap sama. Ya. Ya, karena pada analisis atau kontrol itu akan menghasilkan nilai yang sama, sehingga tetap saya rubah menjadi 2,2. Ya. Jadi akan sama hasilnya, mendapatkan sigma momennya, I0-nya, ya, semuanya akan sama pada saat kita kontrol. Kalau dimensi yang kita pakai sama, walaupun dicari dari cara yang berbeda, ya. Kita lihat di sini, maka didapatkan sama, ya, 157,09 kPa. Kemudian akhirnya dimensi yang dipakai pun sama, walaupun mendapatkan nilai-nilainya adalah dengan cara perancangan yang berbeda. Yang ini dengan cara yang kedua, yang sebelumnya dengan cara yang pertama. Dimensinya sama, 2,7 kali 2,25. Sini 2,7 kali 2,7. Sini harusnya 2,7, ya.